Yang menyatukan agama adalah cinta. Dan cinta itu tidak lain adalah Allah sendiri. Dalam 1 Yohanes dikatakan, God is love. Allah adalah cinta. Maka siapapun orangnya, agama apapun, kalau dia melakukan cinta kasih, dia berarti ada dalam pihak Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih, kita rayakan. Semoga dengan perayaan Jumat pertama ini, kita semakin seperti hati Kudus Yesus, pribadi yang mempunyai hati untuk sesama, dan akhirnya orang yang ada di sekitar kita merasakan damai, sukacita, dan merasa dicintai. Ketika Yesus mengatakan, aku mau engkau sembuh, si kusta merasa berharga dan dicintai, dan terjadilah kesembuhan. Siapapun orang yang dihargai, siapapun orang yang dicintai, dia akan tersembuhkan. Semoga kita bisa menyembuhkan orang-orang kusta yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita yang juga penderita kusta. Curahkan rahmat dalam hatimu, ciptakan harap dan semangat baru. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang hadir secara offline maupun online, Shalom. Hari ini kita bersama Gereja Universal merayakan Misa Jumat pertama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara tentang fanatisme agama, pasti kita banyak yang alergi. Karena banyak di antara kita yang mengatakan, aduh, kenapa sekarang begitu banyak orang fanatik dan sebagainya. Padahal setiap pengikut agama harus fanatik dengan keyakinannya, agamanya masing-masing. Kita orang Katolik harus fanatik bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Tetapi dengan fanatik ini, kita jangan jatuh pada fanatis yang sempit. Kemudian mengatakan bahwa orang di luar Katolik, mereka nggak ada kebenaran, agama lain nggak benar. Ini yang salah. Semua agama harus fanatik pada pengikutnya, tetapi tetap menghargai bahwa ada kebenaran di dalam agama lain. Sehingga kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama mengajak kita untuk apa? Betul-betul yakin bahwa anak Allah itulah yang diutus menjadi juru selamat kita. Tapi dengan meyakini itu, kita tetap harus menghormati kebenaran dalam agama lain. Maka mari saudara-saudara yang terkasih, diinspirasi oleh semangat kita untuk saling menghormati satu dengan yang lain, kita belajar dari Sang Juru Selamat yaitu Yesus. Bahkan Yesus tidak pernah mengucilkan orang, tidak pernah membuli orang, tetapi justru dia merangkul, bahkan dia menawari, maukah engkau sembuh? Yesus menyembuhkan orang yang kusta. Yesus merangkul orang-orang yang terpinggirkan. Karena inilah yang diharapkan bagi kita semua yang ingin belajar dari hati Kudus Yesus. Hari Jumat pertama dipersembahkan untuk kita menghadirkan hati Kudus Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Maka mari mengawali Ekaristi Kudus ini, kita tunduk depan Allah, kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita sebagai pengikut Tuhan, kita berani untuk keluar dari diri kita, berani untuk menghargai sesama kita, dan berani untuk menghadirkan sukacita Allah sendiri di tengah kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang orang kusta di zaman Yesus hidup, orang kusta adalah orang yang disingkirkan dari masyarakat. Orang akan menjauhkan mereka dari kebersamaan, kemudian mereka termasuk orang-orang yang terpinggirkan. Sedangkan si kusta sendiri merasa dia orang yang berdosa, orang yang tidak ada manfaatnya, meaningless. Sehingga banyak orang-orang yang mengalami seperti ini akhirnya apa? Menyendiri, bahkan depresi, dan bisa jadi bunuh diri.
Itulah situasi orang kusta. Untuk zaman sekarang mungkin sudah jarang yang kusta, tapi orang yang kena COVID-19 punya perasaan yang sama. Saya termasuk alumni COVID-19. Saya 35 hari di rumah sakit, 6 hari koma, 14 hari di ICU. Dan saya merasakan bagaimana bergumul sendiri dan memang harus diisolasi. Untung tidak sampai stres. Tapi situasi yang ada bahwa orang kusta adalah orang-orang yang tersingkirkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang ini, dewasa ini, banyak orang yang mengkustakan diri. Nah, maksudnya apa? Mereka membuat dirinya dijauhi orang karena tingkah pola dan perbuatan mereka itu menjengkelkan. Dan siapa itu orang yang suka mengkustakan diri? Adalah orang-orang yang fanatik, sempit, yang merasa misalnya mengikuti agama, menjadi pengikut Allah, pengikut Tuhan, tetapi merasa yang paling benar, sehingga orang lain yang tidak seiman dengan dia itu salah semua, dan kita patut untuk membuli, kita patut untuk menghancurkan. Inilah orang-orang yang menjengkelkan, atau saya boleh mengatakan malah lebih sedikit sadis. Saya mengatakan ini tingkah pola yang menjijikkan. Banyak orang-orang yang mengkustakan dirinya sendiri, sehingga dia disingkirkan dari pergaulan, sehingga orang merasa orang ini susah diajak untuk bisa bertemu, bergaul, berkomunikasi satu dengan yang lain. Maka saudara-saudara terkasih, kalau kita menjadi orang yang fanatik, sempit, hanya melihat bahwa saya yang paling benar, saya yang paling harus didengarkan, sedangkan yang lain tidak, berarti Anda sebetulnya orang-orang yang menjengkelkan. Dan itu terjadi juga di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam gereja. Ada orang-orang yang merasa yang paling benar, kemudian merasa bisa untuk menghakimi yang lain, bisa untuk merasa bisa menilai yang lain, dan sebagainya. Hal ini sangat berbeda dengan karakter Allah yang nampak dalam diri Yesus. Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, Yesus justru merangkul. Yesus ingin mengatakan, kalau kamu menjadi pengikutku, seperti dalam bacaan-bacaan yang sebelumnya kita dengarkan dari surat Yohanes, dikatakan kalau kamu mencintai Tuhan, kalau kamu mencintai Allah, itu harus nyata di dalam apa? Kehidupan yang konkret keseharian kita. Dengan apa? Kita bisa menghormati, kita bisa mencintai, menghargai orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika misalnya kita ada di dalam keluarga, hai para suami, Anda harus bisa mendengarkan bahwa ada kebenaran dalam diri istri dan anak-anak. Jangan Anda merasa sendiri yang paling benar, hai para suami. Yang kadang-kadang seperti ini, kalau ini terjadi, Anda sangat menjijikkan. Seringkali kita juga, ibu-ibu merasa yang paling benar, suami selalu salah, anak-anak salah. Ini juga emak-emak, ibu-ibu yang menjijikkan. Tapi juga ada kami para imam yang merasa paling benar, umat selalu salah. Ini juga sama, menjijikkan. Maka Yesus datang untuk mengatakan, mari kita mengambil karakterku yang mampu menghargai siapapun. Dan saya mengingatkan kepada kita sekalian, orang yang mampu menghargai sesama, menghargai orang lain, yang dinampakkan dalam ensiklik Fratelli Tutti, yaitu apa? Kita diajak untuk menjadi the good Samaritan, menjadi orang yang baik hati, yang mau direpotkan orang lain, yang menghargai orang lain, menghargai sesama, dan merangkul semuanya. Dan inilah yang harus terjadi di dalam diri kita masing-masing, saudara yang terkasih. Kita sebagai pengikut Tuhan, mari, kalau kita saat ini mempersembahkan hari Jumat pertama ini kepada hati kudus, kita diajak untuk belajar dari hati kudus Yesus, yang hatinya selalu tergerak untuk menyapa, hatinya tergerak untuk menghargai, hatinya tergerak untuk apa? Melakukan something good untuk orang lain. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang yang kena kusta, apa yang dia buat? Dia tidak mengatakan, ih jijik nih, atau Yesus langsung ambil hand sanitizer semprot dulu sebelum pegang si kusta. No, Yesus langsung ketika ketemu dan orang itu mengatakan, Tuhan kalau boleh sembuhkan saya. Dan Yesus mengatakan, aku mau. Karena memang hatinya Yesus itu dibagikan untuk siapapun. Maka saudaraku yang terkasih, mari kita singkirkan kita yang sering mengkustakan diri kita, dan kita mengambil alih karakter Allah menjadi karakter kita, sehingga betul-betul kita mampu menghadirkan hati kudus Yesus yang lemah lembut, yang peduli, yang mau direpotkan, yang mau menghargai kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Termasuk kalau saya pertama kali tadi saya mengatakan, mari kita fanatik tetapi ke dalam, dan kita menghargai orang yang ada di sekitar kita. Saya mengajak kita semua,
Kita pengikut Tuhan harus menjadi pelopor bagaimana menghargai pengikut agama lain. Kita percaya bahwa dalam agama lain, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semua ada kebenaran. Kita harus menghargai mereka. Hati kita harus terbuka untuk mereka. Jangan kemudian kita merasa yang paling benar lalu mengatakan mereka semua tidak ada tempat di surga. Siapa bilang? Surga itu untuk siapapun. Begitu juga cinta itu universal. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang menyatukan agama adalah cinta. Dan cinta itu tidak lain adalah Allah sendiri. Dalam 1 Yohanes dikatakan, God is love. Allah adalah cinta. Maka siapapun orangnya, agama apapun, kalau dia melakukan cinta kasih, dia berarti ada dalam pihak Tuhan. Maka mari saudaraku yang terkasih, kita rayakan. Semoga dengan perayaan Jumat pertama ini, kita semakin seperti hati Kudus Yesus, pribadi yang mempunyai hati untuk sesama, dan akhirnya orang yang ada di sekitar kita merasakan damai, sukacita, dan merasa dicintai. Ketika Yesus mengatakan, aku mau engkau sembuh, si kusta merasa berharga dan dicintai, dan terjadilah kesembuhan. Siapapun orang yang dihargai, siapapun orang yang dicintai, dia akan tersembuhkan. Semoga kita bisa menyembuhkan orang-orang kusta yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita yang juga penderita kusta. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari Allah ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkenanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam tingkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa pujian kepada hati kudus. Yesus yang terkasih, penebus dunia, kami ini umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau menjadi semakin erat, kini kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepada-Mu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kasihanilah pula semua orang yang menolak Engkau dan tidak mau mentaati perintah-perintah-Mu. Tuhan yang Maha Murah, tariklah mereka kepada-Mu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah kaum beriman yang belum pernah meninggalkan Engkau. Rajailah pula mereka yang menghambur-hamburkan harta warisannya, yakni anak-anak hilang yang kini kelaparan. Bawalah mereka kembali ke rumah Bapa. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat atau terpecah belah karena perselisihan. Semoga segera tibalah saatnya kami menjadi satu dengan iman dan kebenaran, menjadi satu kawan dengan Dikau sendiri sebagai Gembala yang tunggal. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Berilah gereja-Mu kemerdekaan dan damai. Berilah segala bangsa keadilan serta ketertiban, dan himpunlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan ini. Kemuliaan kepada hati ilahi, pangkal keselamatan kita, hormat dan pujian baginya sepanjang masa. Amin. Engkau memberi mereka roti surgawi,
yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat sakramen Maha Kudus. Berkat sakramen Maha Kudus turun atas kalian semua. Dan Putra. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, Terpujilah Roh Kudus. penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci Terpujilah yang terkandung dengan suci. dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda Terpujilah Bunda Maria. yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci Terpujilah Allah. dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin.